nanti Anda akan gunakan VM-nya itu terus-menerus selama eh, sesi pelatihan ini berlangsung ya, selama eh, ya sesi pelatihan ini berlangsung ya, kelas ini berlangsung ya. Jadi untuk eh, cloud-nya sendiri ya, untuk VM-nya sendiri nanti Anda bisa sesuaikan dengan tugas yang diinstruksikan. Nah, di situ Anda bisa menggunakan eh, Anda bisa menggunakan VMware ya, Anda bisa menggunakan VirtualBox. Ah, kemudian selanjutnya nanti di dari VM Manager tadi eh, Anda bisa buat virtual mesin ya, ada minimal ada dua virtual mesin. Nanti Anda install Linux satu, dan untuk victimnya sendiri bebas. Misalkan Anda pakai Windows atau Anda pakai Metasploitable ya. Jadi seperti yang teman-teman sekalian ketahui bahwa kegiatan ethical hacking ini apa ada istilahnya ethical hacking ya. Jadi aktivitas hacking itu dilakukan secara legal ya. Anda oke, Anda lakukan secara legal. Jadi Anda bikin labnya, laboratoriumnya, environmentnya, kemudian selanjutnya nanti Anda latihan penetration testing di sana ya. Anda latihan bagaimana melakukan hacking, Anda latihan bagaimana melakukan penetration testing secara legal tentunya ya, karena itu dilakukan di dalam lingkungan virtual kita sendiri gitu, bukan Anda mengimplementasi hacking tapi di websitenya orang. Itu jangan, itu bukan ethical hacking namanya, itu namanya black hacking, dan tentu saja ada sanksi hukum ya, misalkan kalau teman-teman melakukan hal-hal seperti itu ya. Jadi Anda belajar hackingnya tujuannya sebagai seorang profesional tentunya yang berusaha untuk menemukan celah yang ada di sistem, dan selanjutnya Anda nanti melaporkan hasil temuan tersebut itu eh, kepada klien ya. Jadi kegiatan penetration testing di sini itu dilakukan secara legal, yang artinya legal itu perlu ada kesepakatan antara kedua belah pihak gitu, yang memang perlu dilakukan audit, yang memang perlu dilakukan pemeriksaan ya. Jadi antara black hacking dan white hacking ya, itu cuma dibedakan oleh niat. Ah, jadi sama-sama keahliannya sama-sama, skillnya sama-sama, tapi yang membedakan itu niatnya. Jadi kalau black hacking itu niatnya untuk hal-hal yang jahat tentunya ya, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan orang ya. Jadi bagaimana dengan keahliannya dia bisa mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain, itu black itu. Sementara orang yang profesional itu dia menemukan celah untuk selanjutnya nanti akan dilaporkan sebagai suatu temuan, untuk selanjutnya diperbaiki, untuk selanjutnya di patch gitu, sehingga ke depan celah keamanan tadi itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh seorang attacker tentunya ya, oleh seorang hacker gitu ya. Nah, jadi materi terkait mentoring saya ingin tahu sampai sejauh mana progres teman-teman ya. Halo, Kalau ada kendala mungkin apa terkait tugasnya? Halo, eh, boleh boleh nyampein nggak? ya silakan silakan ya. Kalau dari saya permasalahan apa namanya? Yang itu cara nginstal anunya aja sih, OS-nya aja sama itu downloadnya itu. Oke oke. Eh, jadi eh, biasakan ya, perkenalkan diri dulu, dari kampus mana, atas nama siapa ya. Ini tadi siapa? Namanya siapa? Halo. Oh ya tadi lupa perkenalan. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfayat dari kampus Universitas Bumi Gora.
Eh, cuma keluhan saya yang tadi itu aja cara apa sih namanya download OS-nya sama itu install aplikasinya. Soalnya agak ribet juga soalnya. Oke, oke, oke. Yang lain siapa? Kalau yang lain selain Mas Fayat mungkin ada bisa, silakan. Saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dako Pastian dari Universitas Pancasila Jakarta. Kalau permasalahan saya ini di VMware-nya lagi download Windows-nya masih lagi berjalan sih Pak. Masih masih berlanjut. Masih berlanjut ya, oke. Ah, jadi kalau kalau mengacu dari slide yang ada ya, jadi di situ untuk VMware-nya bebas ya. Jadi saya mungkin bisa share screen ya. Halo, bisa didengar ini? Bisa dilihat layar saya? Halo, Lihat Pak, lihat Pak. Material. layar saya bisa dilihat ya. Jadi untuk VM sendiri, jadi VM itu ada beberapa pilihan VM yang bisa Anda gunakan ya. Ya. Ah, ah, ah. Jadi yang dibutuhkan pertama itu adalah VMware ya, VM virtual VM itu artinya virtual machine manager. Nah, ini tools yang kita butuh untuk membuat sebuah VM. Nah, untuk VM-nya sendiri itu Anda bisa menggunakan satu, Anda bisa menggunakan VMware. Terus yang kedua, Anda bisa menggunakan VirtualBox. Nah, ini yang free ya, yang free. Nah, kemudian kalau VMware kalau nggak salah dia berbayar, tapi ada trial ya, ada trial sebulan kalau nggak salah Anda bisa pakai. Atau kalau mau yang full free itu bisa pakai VirtualBox ya. Nah, jadi yang pertama Anda butuhkan pertama satu itu VMware-nya dulu. Anda download dulu virtual manajernya, sehingga dengan begitu Anda bisa meng-create atau membuat suatu VM ya. Terus kemudian yang kedua Anda butuh ISO installer untuk ISO installer ya, atau ISO installer dari OS ya. Jadi OS-nya itu dua. Ada OS yang kita fungsikan sebagai victim atau target ethical hacking atau penetration testing. Nah, kemudian yang kedua ada OS yang selanjutnya Anda fungsikan sebagai attacker ya. Uh, uh, yang melakukan pentest di sini ya, yang melakukan simulasi penetration testing. Uh, nah, kemudian yang selanjutnya yang Anda butuhkan itu tentu saja koneksi ya, koneksi. Jadi setelah Anda selesai install nanti Anda hubungkan hubungkan daripada kedua VM tersebut ya, kedua VM tadi koneksi jadi bisa koneksinya bisa dilakukan secara lokal atau mungkin tiap VM nanti bisa juga terhubung ke jaringan internet bisa. Jadi sebentar kita lihat. Jadi pengaturan itu Anda bisa NAT, Anda bisa bridge ya, Anda bisa apa lagi ya. Ah, jadi di sini saya tunjukkan untuk VirtualBox ya. Jadi saya sendiri itu sudah install VirtualBox ya ini. Nah, kalau saya pakai VirtualBox, nah setelah Anda install VirtualBox-nya, setelah Anda install VirtualBox-nya, Anda harus download ISO atau installer dari sistem operasinya. Ah, sistem operasinya pakai apa? Halo, Kali sistem Linux Pak. oh Kali ya, oke, Kali Kali Linux, oke. Kali Linux itu bisa di-download di kali.org. Di sini. Ah, jadi ini perhatikan di sini. Jadi saat kau download itu Kali Linux, itu ada dua pilihannya. Ada yang installer image, ada yang virtual image. Bedanya apa? Ah, bedanya apa? Bedanya kalau yang apa? Kalau yang ISO kan ada yang format .iso dan ada yang format
VMDK ya, VMDK. Nah, ini. Jadi kalau yang installer, Anda download itu Anda harus install dari awal gitu. Anda harus bagi partisinya dulu, Anda harus tentukan berapa jumlah memorinya, jumlah apa namanya resource CPU-nya. Jadi Anda harus alokasi resource kalau pakai ISO. ISO format ISO perlu alokasi resource ya. Perlu alokasi resource di sini, resource atau yang kita sebut sebagai sumber daya ya. Jadi sumber daya resource-nya itu bisa alokasi CPU, memori, storage, penyimpanan ya, dan lain-lain ya. Tuh. Sementara kalau format VMDK itu tidak perlu Anda tentukan alokasi resource-nya secara manual. Itu bisa alokasi resource itu nanti akan dialokasi secara otomatis. Ah, jadi nanti dia akan ngambil sendiri. Jadi dia nanti akan ngambil sendiri itu. Misalkan kalau memori langsung dia ambil otomatis 2 giga, kemudian storage nanti dia ambil minimal 20 giga gitu. Nah, jadi yang mau Anda gunakan di sini yang mana? Nah, itu dulu. Apakah Anda pakai yang installer image atau Anda menggunakan yang VMDK ya, visual virtual. Jadi VMDK itu artinya virtual machine disk file ya. Jadi dia ini apa? Memang format dari virtual machine ya. Memang format dari virtual machine. Jadi sehingga untuk menggunakan yang VMDK ini kita apa? Kita bisa panggil dengan memanggil ekstensinya langsung ke dalam VM gitu. Kemudian yang kedua, sebentar. Ah, Terus yang kedua ini adalah virtual machine. Nah, Anda bisa pilih. Kalau yang install, Anda install itu. Jadi sama seperti install sistem operasi pada umumnya. Ya, pemilihan bahasanya, pemilihan layout keyboardnya sampai selesai gitu ya. Kalau virtual machine, Anda tinggal download file eh, file VMDK-nya. Misalkan di sini yang Anda pakai itu adalah VirtualBox. Nah, jadi size-nya itu kurang lebih sekitar 3 giga. Nah, size-nya 3 giga. Jadi Anda download sampai selesai, terus nanti Anda ekstrak formatnya itu adalah VMDK. Nah, kalau sudah keluar file VMDK-nya, Anda tinggal panggil di VirtualBox. Tinggal di VirtualBox Anda tinggal add. Tinggal cari. Nah, ini sudah ada. Jadi biasa kalau apa namanya untuk VirtualBox itu formatnya .vbox ya. Jadi ini file mesin apa ekstensi virtual machine untuk VirtualBox gitu. Nah, atau kalau mau yang manual, Anda bisa add dulu ya. Bisa dengan cara manual. Caranya Anda new. Anda new, terus di sini tinggal pilih sistem operasinya. Ya. Jadi nama sistem operasinya misalkan install kali Linux ya. Install kali Linux, kemudian Anda pilih ISO image-nya. ISO image-nya ini di mana tempatnya? Di mana Anda menyimpan ISO image dari kali Linux. Pilih. Pilih di sini. Order, terus download. Nah, jadi dicari itu file ISO-nya ya. Dicari file ISO-nya. Setelah Anda selesai panggil untuk file ISO-nya, kemudian Anda tinggal next saja. Ini. Nah, di sini itu tahap alokasi memori ya, seperti yang saya bilang tadi. Ini tahap alokasi berapa jumlah memori yang mau digunakan, berapa jumlah prosesor yang digunakan. Nah, kalau di sini kan Anda bisa lihat di sini saya punya memori 8 giga. Jadi alokasi untuk VM itu ya bisa 2 giga lah. Kenapa harus 2 giga? Karena kali Linux itu kan apa banyak toolsnya gitu, banyak banyak tools untuk pentestnya gitu. Jadi dia butuh minimal ya 2 giga lah untuk bisa menjalankan sistem operasi kali gitu. Sedangkan untuk memorinya ya
CPU udah cukup gitu ya. Ah, jadi misalkan kalau nanti bikin VM lagi, alokasi lagi hal yang sama gitu. Next. Terus di sini alokasi penyimpanan. Jadi storage-nya juga jangan yang pas-pasan lah. Kalau bisa dilebihkan. Kenapa? Takutnya kalau di OS itu nanti kita perlu install aplikasi. Ya, misalkan install apa namanya tools gitu ya, tools atau mungkin create dictionary dan lain sebagainya. Otomatis size-nya nanti akan nambah ya. Jadi kalau saya ini harus dilebihkan ya. Kalau sudah finish, itu nanti dia akan install itu. Dia akan mulai booting, ah, dan Anda nanti tinggal install seperti biasa. Jadi kalau di sini saya tidak akan menunjukkan itu karena saya sudah install. Di sini saya sudah install, ini saya bisa hapus. Jadi saya langsung perlihatkan gimana kalau hasil instalasinya sudah selesai. Tinggal start aja. Hmm. Karena kalau saya demonstrasikan itu nanti akan lama ya. Install itu butuh 2-3 jam gitu. Jadi nanti Anda tinggal ikuti referensi. Yang jelas pilihannya tadi dua. Kalau mau yang cepatnya pakai yang file ini. Kalau mau cepatnya pakai yang format eh, eh, virtual machine ya, kali Linux virtual machine. Pakai yang VMDK-nya gitu ya, atau file VBox-nya. Jadi nanti Anda tinggal panggil, otomatis resource-nya itu nanti akan teralokasi dengan sendirinya ya. Akan teralokasi secara otomatis gitu ya. Nah, ini minta switch ya. Ada. Nanti dia akan mulai start untuk kali Linux-nya. Ini. Jadi ini seperti ini proses bootingnya. Jadi kalau mengacu pada slide kemarin, mengapa bisa sampai virtualisasi? Karena ada Hyper-V ya. Ada yang kita sebut kemarin, apa disebut kemarin itu sebagai Hyper-V. Jadi Hyper-V itu engine yang terdapat pada VMware, sehingga dengan adanya Hyper-V ini Anda bisa memvirtualisasikan mesin ya. Anda bisa virtualisasikan mesin, kemudian selanjutnya Anda bisa install sistem operasi di atas mesin virtual tadi gitu ya. Nah, Anda bisa jalankan mesin virtual di atas virtual mesin tadi gitu ya. Ini lagi proses booting, ini lagi proses loading. Jadi kalau biar bisa full screen, nah ada pilihannya di sini. Ah, pi- eh, ini ada pilihan full screen-nya. Sebentar, ini yang chatting siapa? Gambar naga. Oke. Ah, saya perlihatkan. Nah, ini view full screen mode. Ada. Ah, Sebentar. Jadi kita perbesar dulu resolusinya. Jadi perbesar resolusinya itu view. Sebentar. Ini full screen. Ah, oke. Ini. Kita ini dulu lah. Biar biar saya demo dulu sama teman-teman gitu ya. Ini isikan username-nya. Tadi waktu isi eh Anda Anda isi username apa ya? Nanti silakan Anda isikan di situ. Kemudian ini passwordnya. Untuk passwordnya silakan Anda masukkan juga ya untuk passwordnya. Nah, jadi di sini setelah Anda login itu baru biasa muncul full screen-nya ya. Jadi harus login dulu biar dia nanti masuk ke mode full screen. Ah, dia proses booting dulu. Ah. Jadi disinilah tools-tools yang selanjutnya nanti bisa Anda gunakan ya.
Disinilah selanjutnya tools-tools yang bisa nanti Anda gunakan di situ. Jadi enaknya kenapa Anda harus install Kali Linux? Karena tools-tools untuk melakukan penetration testing itu sudah include di dalamnya ya. Jadi sekali install sistem operasi, tools-tools yang Anda gunakan untuk penetration testing di situ sudah include ya. Jadi ini ada beberapa tools. Yang pertama itu yang information gathering. Jadi kalau yang information gathering ini biasa kita gunakan untuk melakukan pengumpulan informasi dari target. Ah, jadi kalau di dalam Mitre attack ya, dalam ethical hacking itu ada yang kita sebut dengan reconnaissance ya. Jadi reconnaissance itu adalah tahap pengumpulan informasi. Jadi sebelum melakukan pentestnya ya, jadi sebelum melakukan aktivitas pentestnya ya kita harus kumpulkan dulu informasi, baik itu kita kumpulin informasinya secara direct dari langsung atau tidak langsung ya. Misalkan dalam hal ini itu memanfaatkan OSINT ya, Open Source Intelligence. Jadi untuk toolsnya sendiri itu ada di dalam information gathering. Nah, kemudian ada vulnerability analysis. Nah, kalau yang vulnerability analysis ini untuk mengidentifikasi jika ada celah gitu, ada kerentanan dari suatu layanan tertentu. Kemudian ada web application analysis. Ini biasa pentest tools untuk melakukan hacking pada layanan web. Ya. Jadi di sini ada WP Scan ya. Misalkan kalau target kita itu menggunakan CMS WordPress ya. Ada Burp Suite ya untuk mengintercept paket. Kemudian ada SQL Map ya untuk melakukan serangan SQL injection ya. Ada Zap, WP Scan ya, dan lain sebagainya. Ada password attack. Password attack juga ada dua jenisnya, ada yang offline dan ada yang online ya. Kalau yang offline itu ada Hashcat ya, ada Hashcat, ada yang online itu ada brute force ya, seperti Hydra, Pass the Hash ya, dan lain sebagainya. Ini sangat sangat banyak. Jadi di pelatihan ini ya harapannya kita teman-teman jangan hanya tahu pakai tools gitu. Kalau kalau cuma tahu pakai tools itu script kiddies itu. Artinya Anda harus paham seperti apa mekanisme dari setiap tools yang ada. Kemudian Anda juga harus paham terkait eh, bagaimana proses di balik setiap tools yang ada gitu. Kalau hanya sekedar tahu pakai tools itu kan apa namanya? Kalau hanya sekedar tahu cara pakai tools itu ya Anda cukup tahu apa perintahnya, kemudian apa parameternya udah. Tapi bukan itu tujuan dari belajar ethical hacking ya. Anda harus paham apa proses yang terjadi di balik itu semua. Terus nyuruh misalnya gitu Tolong di mute dulu ya. Halo, halo, halo. Halo, tolong di mute dulu ya. Biar nggak mengganggu teman yang lain ya. Tuh. Jadi setelah Anda selesai menginstal daripada Kali Linux, berarti Anda sekarang nanti tinggal install untuk victimnya, korbannya, ya targetnya yang nanti bisa kita eh, yang bisa kita uji melalui Kali Linux gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sebentar. Nah, jadi kalau sudah selesai install VM nanti dicek IP-nya itu. If config. Jadi IP yang digunakan oleh si Kali ini adalah 10.02.15 itu. Jadi kita coba ping ke internet. Ah, ini ada reply ya. Artinya mesin Kali Linux ini juga punya koneksi ke jaringan internet gitu ya. Ah, Nah, kemudian untuk melihat seperti apa konfigurasi jaringannya itu Anda bisa cek di pengaturan ya. Jadi di pengaturan itu sebentar. Nah, dari pengaturan ini nanti di setting lihat apa konfigurasi kartu jaringannya, network. Jadi di network dia pakai NAT. Jadi kalau NAT itu artinya ditranslasi ya. Jadi kita bikin semacam public dan private IP ya. Jadi kalau yang di dalam Kali ini dia pakai private IP.
Dia pakai private IP tadi di kali ini. Private IP-nya tadi itu adalah private IP-nya itu 10.0215 Nah, ah, terus kemudian IP Windows kita berapa? Coba lihat. CMD. IP config. IP host Windows saya itu 139. Jadi IP kali Linux tadi ya, IP kali Linux yang 10 apa berapa tadi? 10125 itu ya. 10125 itu nanti akan dinatkan ya 10.0215 ya. 10.0215 itu nanti akan dinatkan menggunakan IP-nya siapa? Menggunakan IP-nya Windows saya ini. Ah, Jadi koneksi koneksi yang keluar dari kali selanjutnya nanti akan ditranslasi sehingga nanti dia akan menggunakan alamat IP dari Windows saya gitu. Jadi itu yang kita sebut dengan NAT. Jadi kalau saya ilustrasikan contohnya begini. Jadi kalau saya ilustrasikan itu misalkan ini Windows, kemudian yang itu kali ya. Ini kali Linux. Kali Linux itu IP-nya 10 berapa tadi? 10.0215 ya. 10.0215. Ini untuk IP-nya kali. Sementara yang Windows saya itu tadi IP-nya 192.168.93 sebentar. 139, mohon maaf. 139. Ah, jadi ini yang terjadi. Ah, ini karena dia NAT. Karena dia NAT koneksi masuk maupun koneksi keluar nanti itu akan melalui mekanisme yang kita sebut dengan network address translasi. Ah, jadi bisa kita ilustrasikan yang IP yang ada di Windows saya ini sebagai IP publiknya. Sementara IP yang ada di dalam kali Linux itu IP private-nya. Jadi ketika kali Linux melakukan request permintaan ke internet, maka IP 10.0215 ini akan dinatkan sehingga nanti dia akan menggunakan IP publik ya. Begitupun koneksi koneksi internet yang masuk. Jadi koneksinya masuk itu pakai 139, tapi nanti akan ditranslasi pakai IP-nya si kali Linux. Jadi seperti itu mekanisme yang terjadi. Kalau Anda pakai NAT, ya. Jadi beda lagi misalkan kalau Anda bridge ya. Jadi ini harus paham pengaturan-pengaturan jaringan. Jadi Anda bisa lihat ilustrasinya. Bridge, NAT, host only. Anda bisa cari contoh ilustrasinya biar Anda paham gitu. Kira-kira mana topologi yang tepat gitu yang bisa kita gunakan. Nah ini. Nah ini contohnya. Anda bisa lihat contoh ilustrasinya. Nah ini. Ah, ah, jadi bisa dilihat di sini. Bisa dilihat ini di bridge ya. Ini pakai mode bridge ya, bridge mode. Sehingga semua IP yang ada di dalam jaringan, baik itu yang host dan VM akan menggunakan IP yang IP yang sama gitu ya. IP yang sama, yaitu dari rentang 1 hingga 0. Beda halnya kalau kita pakai VM.
Kalau pakai, mohon maaf, pakai NAT. NAT ini setiap host nanti akan memiliki IP yang berbeda-beda. Nah, memiliki IP yang berbeda-beda. Ya, dan nanti akan melalui mekanisme translasi. Nah, akan ditranslasikan. Nah, beda halnya dengan host only. Host only itu yang diberi IP hanya untuk di jaringan VM saja. Jadi dia tidak connect ke internet ya. Tidak connect ya. Komunikasinya hanya antar VM. Gitu. Jadi jadi sangat banyak contoh ilustrasinya di situ. Nah, jadi kalau saya pakai yang NAT saja, yang mudah gitu ya. Pakai yang NAT gitu, supaya tiap VM juga nanti punya akses ke internet gitu. Jadi ada kondisinya, Anda harus paham itu kapan kapan kondisi Anda menggunakan NAT, kapan kondisi Anda menggunakan bridge, dan kapan kondisi Anda menggunakan host only. Ini tinggal dilihat-lihat saja ilustrasinya ini, ya. Ah, ini di bridge semua ya. Ah, kalau ini yang kita gunakan. Ah, jadi kalau saya sendiri menggunakan NAT gitu kan. Ah, ah. Wah, ini kenapa pecah gambarnya ini? Sebentar. Ini. Ini klien satu, klien 2, klien 3. Jadi klien satu, klien 2, klien 3 ke dia melakukan request ke baidu.com, yang mana Baidu itu adalah 104 193 88 123. Jadi ketika dia menuju ke IP baidu.com, maka sama hostnya si Windows, host Windows tadi kan punya IP yang berbeda dengan VM ya. Maka IP dari si host tadi nanti akan ditranslasi. Sehingga dengan begitu dia akan menggunakan IP-nya si si host Windows-nya itu. Jadi request-nya itu diwakili oleh oleh IP public yang ada di Windows gitu kan. Gitu. Begitupun juga request yang sudah diterima nanti selanjutnya ditranslasi untuk ke VM yang dituju. Seperti itu ya. Anda bisa pakai NAT. Menurut saya Anda bisa pakai NAT agar VM-nya itu nanti bisa punya koneksi juga ke jaringan internet. Tapi kalau Anda tidak butuh, misalkan dia terhubung ke jaringan internet, ya saran saya Anda pakai host only saja. Ini ada contoh ilustrasi lagi. Ini ada ini contoh ilustrasi ya. Cuman kurang begitu jelas ya. Jadi Anda pelan-pelan ya. Anda pakai yang NAT dulu. Anda pakai yang NAT dulu, nanti kita agendakan satu pertemuan untuk mendemokan daripada setiap interface jaringan. Apakah kita coba pakai yang bridge, seperti apa bedanya dengan NAT, pakai host only, dan pakai yang LAN segment. Jadi Anda konfigurasinya pakai NAT dulu, ya, pakai NAT dulu, melalui mekanisme translasi. Jadi setelah Anda selesai install VM, Anda sudah selesai untuk install apa VM-nya untuk Kali Linux, berarti selanjutnya nanti Anda tinggal install untuk Windows-nya. Ah, jadi Anda jalankan secara bersamaan itu. Jadi Anda jalankan secara bersamaan sehingga Anda bisa mensimulasikan daripada ethical hacking. Ya. Jadi dia harus jalan bersamaan gitu. Jadi kalau yang, jadi ini sekedar saran, misalkan kalau teman-teman yang spek komputernya rendah, ya, yang spek komputernya rendah, karena ethical hacking ini kan harus dijalankan di dalam lingkungan VM ya. Ah, jadi kalau yang speknya rendah, bisa bikin jaringan ini ya, bisa satu VM saja dijalankan. Misalkan install Kali Linux sebagai eh, host utamanya dan Windows sebagai targetnya. Jadi cukup simulasikan satu OS saja. Ya.
Cukup satu OS saja yang dijalankan di dalam lingkungan virtual. Tapi kalau punya perangkat lebih, Anda bisa bikin jaringan peer to peer. Misalkan sama-sama dua laptop, jadi satu laptop Anda instalkan kali Linux dan satu laptop Anda instalkan Windows. Terus hubungkan pakai jaringan kabel UTP, pakai peer to peer. Itu sudah bisa. Tapi Anda harus punya dua laptop. Ah, Atau kalau punya spek yang lebih tinggi, Anda bisa bikin VM. Jadi di lingkungan VM itu Anda jalankan beberapa OS, jalankan OS beberapa OS sekaligus dua, terus Anda simulasi hacking dan defense-nya gitu. Nah, jadi itu tadi ya, itu tadi untuk cara Anda menginstal daripada VM-nya. Silakan nanti Anda lanjutkan, Anda install dulu kalinya, Anda install lagi untuk Windows-nya. Jadi setelah Anda selesai menginstal dua sistem operasi tadi, kemudian Anda coba untuk ping dari satu sistem operasi ke sistem operasi lain. Kali ping ke Windows, terus Windows ping ke kali. Kalau misalkan ada replay, berarti itu menandakan bahwa kedua sistem operasi tadi itu sudah saling terhubung ya, sudah saling berkomunikasi sehingga tahap berikutnya Anda tinggal mensimulasikan daripada kegiatan ethical hackingnya. Nah, ya, jadi itu saja mungkin untuk mentoring ya. Kemudian eh, jadi mungkin saya belum memperkenalkan diri ya. Jadi saya Zulkifli Said ya. Jadi saya nanti akan mendampingi teman-teman. Jadi untuk eh, karena apa? Karena materi ethical hacking ini cukup luas ya. Materi ini cukup luas. Nanti silakan teman-teman sambil di apa? Sambil di subscribe channel YouTube saya. Kebetulan saya juga buat rekaman terkait materi ethical hacking di sana. Jadi channel saya itu Zulkifli Said dan untuk LinkedIn saya nanti bisa dicari ya, Zulkifli Said sebentar. Jadi saya wajibkan untuk teman-teman peserta untuk di subscribe ya karena materi-materi nanti akan banyak saya upload di sana ya. Akan banyak saya upload di sana. Kemudian dan saya juga minta nanti teman-teman untuk bikin rekaman ya terkait materi-materi mentoring kita selama pelatihan ini. Nah, nanti di situ di playlist saya itu nanti Anda bisa cari buka playlist. Ya, jadi saya sudah siapkan beberapa video yang bisa Anda nonton-nonton di sana untuk materi ethical hacking ini ya. Jadi ada playlist ethical hacking ya. Silakan nanti Anda bisa nonton-nonton di sana untuk eh, referensi tambahan ya. Tuh, nanti Anda bisa nonton di sana ada kurang lebih sekitar 7 atau 8 sesi. Kemudian ada juga selain itu ada juga tentang Python ya, kemudian Linux ya dan lain sebagainya, IoT ya, silakan Anda nonton di sana. Kemudian ini LinkedIn saya juga ya. Jadi kita sudah di-invite ke Telegram ya. Nanti kita komunikasinya di sana. Anda bisa share-share misalkan kalau ada kendala-kendala yang Anda temui, silakan Anda konsultasi. Jadi kalau sempat saya balas, saya lihat di Telegram itu pasti nanti saya langsung bantu untuk ini ya, menjawab gitu. Jadi ini LinkedIn saya kirim ke grup. Nah, jadi saya sendiri certified ya. Jadi saya dosen ya. Saya ngajar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian saya juga sebagai seorang praktisi ya. Jadi saya ngajar di Jakarta di beberapa training center dan perusahaan yang bergerak di security. Jadi saya certified CAS ya. Jadi saya CompTIA certified ya. Saya CAS, kemudian saya CompTIA Linux Plus, Security Plus, CNVP, Pentest Plus dan lain sebagainya gitu. Jadi aktivitas selain saya ngajar, kadang ngajar di kampus, ngajar di industri, training dan kadang juga sebagai consulting ya, consulting security. Ada bisa add saya di LinkedIn ya.
Eh, ya, mungkin itu saja ya untuk pemaparan materi kita di malam hari ini. Jadi saya tunggu nanti teman-teman untuk di apa namanya, untuk laporannya. Silakan nanti Anda kirim. Ya, jadi sudah diarahkan ya untuk layanannya ya, layanan untuk konsultingnya ya. Udah ada selain Telegram ada ya. Halo. Untuk recordingnya akan di mod di LMS Pak. Jadi Ya ya ya, LMS-nya maksud saya. LMS-nya namanya apa? excellency ya Pak. Oh ya, nanti teman-teman nanti diakses LMS-nya ya. Nah, jadi di LMS itu sudah disiapkan formulirnya untuk pengisian tugas-tugasnya. Silakan Anda kerja dan nanti saya akan pantau progres dari pekerjaan Anda di sana gitu ya. Itu LinkedIn saya tadi silakan. Kemudian ini channel YouTube saya juga Anda bisa subscribe. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Yang ada pertanyaan boleh kita discuss ya. Eh, Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Majesti Marvela Putri dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Ya, Ingin bertanya, dari kemarin saya udah coba proses instalasi Kali Linux, tapi di setiap di proses akhir tuh pas install software kan itu lumayan lama ya Pak untuk loadingnya. ya. Itu kayak tiba-tiba apa sih VirtualBox-nya hitam gitu terus laptop saya kayak ngehang gitu Pak. Itu kira-kira emang laptopnya atau emang ada kesalahan sebelum ini? Jadi nggak pernah sampai selesai Pak. Jadi kayak tiba-tiba laptopnya ngehang gitu. Oke. Tapi untuk tahap step by step instalasinya udah sesuai. Sudah Pak, sudah Uh, mengikuti tutor-tutor. jadi biasa itu kadang kalau dia sampai hang karena dia akan menyesuaikan resolusi dari perangkat komputer. Pertama satu dia akan melakukan penyesuaian resolusi. Jadi kadang memang dia blank karena resolusi dari 800 kali 600 pixel itu nanti akan di resize. Jadi saya bisa saja itu permasalahannya ada dari sisi perangkatnya. Saya bisa jadi itu ada dari sisi perangkatnya ya. Jadi mungkin alokasi dari resource-nya yang kurang. Coba dialokasi lagi. Kemarin resource-nya alokasi resource resource memori CPU-nya berapa? Berapa ya Pak? Bentar Pak. Kalau saya lihat di tutor sih dia eh, ham- hampir berapa MB gitu Pak, berapa ribu MB, aduh saya lupa. Ya minimal 2 giga lah. Minimal 2 giga Hmm, memori minimal 2 giga. Storage minimal jangan jangan sampai storage-nya terlalu kecil. Jadi pas selesai install itu storage jangan terlalu kecil juga karena storage itu nggak bisa sampai 100%. Kalau 100% bisa dipastikan itu gagal booting gitu. Saya curiganya Anda alokasi resource-nya pas-pasan gitu. Apalagi kalau dia restart Linux itu kan dia generate temporary file ya. Jadi kalau tidak ada ruang sama sekali, temporary filenya itu nanti akan gagal di generate ya, sehingga mengakibatkan terjadinya gagal booting gitu. Jadi hmm. jangan storage-nya kalau bisa agak dibesarin juga dikit gitu. Jangan 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 pas mentok gitu. Apa istilahnya? Pas-pasan gitu. Alokasi pas-pasan misalkan kasih berapa? 8 giga gitu. Itu kan terlalu sedikit lah. Jangan jangan ini ya minimal 20 lah atau berapa lah. Baik Bapak, terima kasih. Jadi itu kalau step by stepnya sudah sesuai, saya rasa permasalahannya di sisi hardware-nya. Jadi tinggal disesuaikan aja sih sebenarnya. Dan kalau mau Baik yang Pak. kalau mau yang ringan, nggak usah install GUI. Ah, tapi ya itu Anda harus betul-betul paham betul dengan perintah Linux ya. Ah, tapi ya saya sarankan pakai GUI lah, apalagi teman-teman ini baru belajar ya. Jadi kali Linux itu bisa tanpa GUI bisa. Tapi Anda harus betul-betul advance dalam penggunaan perintah ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Silakan teman-teman yang lain. Izin masuk Pak.
Ya, ya, silakan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatni Hari, saya dari Universitas Mula Warman. Izin bertanya Pak, tentang tugas yang diberikan kemarin kan ada soal satu gitu Pak. Itu isinya tentang instalasi virtualisasi itu Pak. Itu ada beberapa tools sih Pak. Seperti VirtualBox, VMware. Nah, yang VirtualBox sama VMware nih saya mungkin sudah agak sedikit familiar ya Pak tentang tujuannya. Terus yang ingin saya tanyakan tuh ada Proxmox, Sense sama OpenStack. Itu menurut pandangan Bapak itu gimana ya Pak? Seperti perbedaannya aja gitu. Kayak di dunia itu tuh makanya tuh gimana sih? Soalnya saya udah install Proxmox itu tampilannya cukup advance gitu. Oke. Mm-mm. Jadi kau harus pahami dulu, Anda harus pahami dulu. Karena virtualisasi itu ada dua. Ada yang virtualisasi tipe satu, ada yang virtualisasi tipe 2. Ya, makanya ada istilah Hyper-V tipe satu, Hyper-V tipe 2. Hyper-V tipe 2 itu yang umumnya digunakan oleh user. Jadi misalkan kalau kita install VirtualBox ya, ini. Jadi kau harus pahami dulu itu. Virtualisasi tipe satu dan tipe 2. Nah, jadi kalau yang tipe 2 itu yang biasa digunakan oleh pengguna, user. Ini. 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 Sebentar. Ini kalau ini kan pecah gambarnya ya. Ini aja. Ini. Jadi yang tipe 2 ini yang Anda gunakan sekarang. Jadi dari atas lapisan hardware Anda install operating system kan. Di atasnya lapisan operating system Anda install Hyper-V di situ. Misalkan apa? VirtualBox atau VMware. Nah, VirtualBox atau VMware itu ada di tipe 2. Kenapa saya katakan dia ada di tipe 2? Karena dia jalannya di atas sistem operasi. Jadi memang penggunaannya khusus untuk pengguna klien ya, untuk keperluan desktop. Kemudian di atas lapisan Hyper-V itu nanti Anda bisa bikin VM di sana. Bisa bikin VM, bisa install sistem operasi, bisa install aplikasi, ya. Itu tipe 2. Sedangkan yang digunakan di cloud atau on-premise atau server itu biasa pakai Hyper tipe satu. Jadi tipe satu di atasnya hardware itu langsung install Hyper-V. Jadi tidak perlu install OS lagi. Jadi contoh di tipe satu itu ada apa? Ada Proxmox, ada VMXC. Jadi sengaja tanpa OS. Kenapa? Karena memang tujuannya diinstal Hyper-V di atas lapisan hardware itu tujuannya agar kita bisa langsung bikin VM. Untuk VM-nya, untuk VM itu selanjutnya nanti bisa di remote oleh klien, oleh pengguna. Nanti dia bisa install sistem operasi. Jadi semacam bikin hosting gitu, bikin server sendiri gitu. Jadi tiap user nanti dibikinkan VM-VM-nya gitu. Jadi tiap VM nanti dia install sistem operasinya sendiri. Ada yang mau install Linux silakan, ada yang mau install Windows Server silakan, ada yang mau install FreeBSD silakan gitu. Dan setiap OS nanti menjalankan servisnya masing-masing gitu. Jadi virtualisasi itu banyak. Cuman yang membedakan di sini itu adalah terkait penggunaannya. Mau digunakan di mana? Ya, mau digunakan di server production atau mau digunakan untuk keperluan eksperimen ya. Kalau pakai eksperimen, pakai tipe 2 udah cukup. Tapi kalau di production itu Anda harus pakai yang tipe satu. Oke? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, silakan yang bertanya lagi silakan. Jadi jadi kita ndak lama-lama ya karena setelah ini saya harus ada event juga seminar. Jadi silakan nanti terkait pertanyaan Anda bisa lempar ke grup dan jika ada kendala juga nanti silakan Anda berkonsultasi sama saya. Kemudian apa lagi? Eh, ada lagi pertanyaan mungkin silakan. Satu pertanyaan lagi silakan. Saya Pak izin bertanya. Oke oke. Dari namanya siapa? Dari kampus mana? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dabo Pastian dari Universitas Pancasila Jakarta, Pak. Oke. Pertanyaan saya, Pancasila. kan waktu pas tadi kan saya pengen input VirtualBox ke Promox ya. Maksudnya tuh dia tipe Newworks-nya itu saya berbeda-beda, Pak. Ada yang ya
apa tuh bridge adapter sama NAT Pak. Itu kalau misalnya berbeda Ya, begitu bisa running atau ngesetak di itunya Pak, di runningnya Pak. kalau berbeda ya, kalau berbeda masing-masing VM ya. Kalau berbeda masing-masing VM, ada yang di bridge, kemudian ada yang Nah, di NAT ya. Jadi untuk konfigurasi terkait kartu jaringan ya, idealnya bisa saling berkomunikasi, tapi idealnya Anda harus pakai yang satu jenis saja. Entah itu Anda pakai yang NAT, kalau yang NAT ya dinatkan semua, kalau yang bridge ya dibridgekan semua gitu. Ah, jadi kalau saya sarannya ya, tapi kalau memang Anda mau eksperimen ya silakan gitu. Nanti dilihat seperti apa outputnya. Tapi kalau saya sendiri sarankan Anda pakai yang NAT ya. Pakai yang NAT atau salah satunya pakai bridge. Kalau bridge ya di bridge semua. Kalau NAT ya dinatkan semua gitu. Ya. Jadi kenapa harus kita natkan? Karena antisipasinya kalau VM-VM ini nanti butuh koneksi ke jaringan internet. Kalau dia butuh koneksi ke jaringan internet, artinya ada mekanisme NAT-nya di sana sehingga dia bisa punya akses ke IP publik. Ah, tapi kalau mau di bridge bisa juga. Artinya ada koneksi masuk itu pakai satu interface yang sama tentunya ya. Oke. oke baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti itu kita bahas ya, ada pembahasan nanti itu. Kapan yang mau pakai bridge ya. Jadi kalau saya untuk sementara saya sarankan teman-teman dinatkan dulu ya. Ah, dinatkan dulu dan Anda selesaikan tugasnya dulu ya. Diselesaikan dulu tugasnya, dibangun environment-nya karena environment itu nanti akan kita gunakan terus-menerus. Ya, dipatenkan itu. Perangkatnya dipatenkan, terusnya dipatenkan dan nanti kita tinggal mensimulasikan daripada aktivitas ethical hacking ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Ah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman on cam dulu semua karena untuk aturan sendiri harus ada sesi dokumentasi ya sebagai pelaporan. Silakan. On cam ini sifatnya wajib ya. Jadi kalau cuman sekedar hadir tanpa on cam itu nanti dianggap tidak hadir gitu. Karena banyak kejadian teman-teman join Zoom terus HP-nya ditinggal. Orangnya entah kemana itu. Jangan-jangan Bang Toyib pergi tidak kembali-kembali ya itu. HP-nya ditinggal lah itu. Nah, silakan on cam semua. Dan yang kedua silakan sudah di subscribe channel YouTube saya sudah. Sudah Pak, sudah Pak. Eh, jadi setelah ini saya cek subscriber saya harus nambah. Siap, Ah, Pak, siap. Tapi enggak saya monetize, enggak, tenang, saya enggak monetize karena memang saya niatkan channel saya itu untuk berbagi ilmu. Jadi enggak saya iklankan itu. Kalau muncul itu bukan dari saya. Jadi teman-teman aman itu. Nanti tinggal dinonton. Terus nanti kita akan ada sesi sendiri juga untuk webinar ya. Jadi kalau jadwal saya sendiri kapan Mbak Mbak Gama? Halo, udah ada ya? Halo. Jadi kita tiap Kamis ya. Iya, Pak. Setiap Kamis malam jam 7 Pak. Jadi jadwal Sesuai. kita tiap tiap Kamis. Jadi nanti saya bergantian ya dengan trainer yang lain. Kadang ada yang jadi instruktur dan ada yang mentoring. Begitupun saya juga nanti ada jadwal tersendiri untuk mementoring teman-teman ya, untuk mendeliver materi juga kepada teman-teman terkait materi ya. Oke, mungkin itu saja. Saya izin take screenshot untuk bahan laporan. Jadi saya hitung sampai tiga ya, satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi untuk halaman kedua. Halaman kedua, halaman kedua sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Jadi silakan Anda selesaikan tugas, jangan ditumpuk tugasnya. Karena tiap pertemuan nanti akan ada tugas
Jadi kalau ada tugas silakan Anda langsung selesaikan. Dan silakan Anda berkonsultasi jika ada kendala selama sesi eh, pelatihan ini berlangsung. Saya bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua. Mohon izin live. Sama-sama, Pak. Sama, Pak.